Selamat pagi, pada hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai estimasi permintaan. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, ada saya sendiri Aulia Safa Salsabila, Dava Andra Buana Kusuma, Davarza Adam, Ega Kenya, dan Elisa. Yang pertama mengenai perkiraan atau estimasi. Perkiraan atau estimasi merupakan metode untuk menentukan bagaimana faktor-faktor dapat mempengaruhi permintaan yang tujuannya untuk mengurangi ketidakpastian di masa depan dalam proses pengambilan keputusan. Yang selanjutnya masalah identifikasi. Kurva permintaan suatu komoditas biasanya diestimasikan dari data yang ada di pasar mengenai kuantitas yang dibeli dari suatu komoditas pada berbagai tingkat harga dalam jangka waktu tertentu. Dengan hanya menyatukan observasi harga kuantitas dalam satu grafik, tidak akan dapat menghasilkan kurva permintaan untuk suatu komoditas. Yang selanjutnya ada pendekatan perkiraan permintaan yang terbagi menjadi dua, yaitu riset pasar dan analisis regresi. Yang pertama ada riset pasar. Riset pasar sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama survei konsumen, yang kedua eksperimen pasar, dan yang ketiga klinik konsumen. Yang pertama survei konsumen merupakan survei yang melibatkan sejumlah konsumen sebagai sampel untuk melihat bagaimana reaksi mereka terhadap perubahan tertentu yang berpotensi mempengaruhi permintaan. Survei ini biasanya dilakukan dengan membagikan kuesioner di tempat-tempat perbelanjaan dan dianggap relatif lebih mudah dan murah dilakukan karena bisa mencakup sampel yang lebih banyak dan menjangkau konsumen yang tersebar di berbagai tempat. Namun, survei ini juga memiliki kelemahan yang terletak pada respon konsumen yang terkadang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terjadi. Sehingga kelemahan ini perlu diatasi dengan adanya penelitian observasi dengan mengumpulkan informasi dan mengamati preferensi konsumen saat membeli dan menggunakan suatu produk. Yang kedua ada eksperimen pasar. Ini merupakan suatu metode untuk mengetahui reaksi konsumen berkaitan dengan kuantitas yang akan dibeli jika terjadi perubahan yang dilakukan di pasar sesungguhnya. Keuntungan dari metode ini adalah validitas hasilnya yang terjamin karena dapat dilakukan pada skala besar. Namun, eksperimen pasar juga memiliki kelemahan, di antaranya biaya yang terbatas, karena biasanya eksperimen pasar membutuhkan biaya yang relatif besar. Yang kedua, adanya kemungkinan hasil yang bias, mengingat adanya pengaruh faktor lain di luar faktor yang diamati. Yang ketiga, adanya tindakan pesaing yang dapat mempengaruhi hasil perkiraan permintaan. Dan yang keempat, adanya kemungkinan kehilangan konsumen. Yang ketiga, klinik konsumen. Sebenarnya klinik konsumen hampir mirip dengan eksperimen pasar. Namun perbedaannya, jika eksperimen pasar dilakukan secara langsung di pasar, maka klinik konsumen dilakukan pada sebuah laboratorium, di sebuah ruang yang diatur semirip mungkin dengan sebuah toko. Klinik konsumen juga dianggap lebih realistis karena dapat melihat langsung reaksi dari konsumen akibat perubahan yang terjadi. Namun, kelemahan dari metode ini yaitu hasil yang diperoleh cenderung meragukan karena semuanya disetting sedemikian rupa dan tidak mewakili kondisi yang sebenarnya. Kemudian pendekatan analisis regresi. Analisis regresi dinilai lebih bermanfaat untuk perkiraan permintaan karena bersifat lebih objektif, mampu memberi informasi yang lebih lengkap dan lebih murah dibandingkan dengan riset pasar. Oleh karena itu, analisis regresi digunakan secara lebih luas dibanding dengan pendekatan riset pasar. Kemudian untuk melakukan perkiraan permintaan dengan analisis regresi perlu dilakukan tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan model permintaan. Model permintaan menunjukkan keterkaitan antara variabel kuantitas yang diminta atas suatu komoditi dengan variabel-variabel yang mempengaruhi kuantitas tersebut. Dari hasil identifikasi faktor-faktor ini, kita kemudian dapat menuliskan keterkaitan antara kuantitas yang diminta dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam suatu model matematika sebagai yang ada di bawah berikut. Kemudian model permintaan yang dibuat harus definitif, artinya faktor-faktor yang mempengaruhi kuantitas yang diminta harus ditetapkan secara pasti, misalkan menjadi seperti yang di bawah ini. Kemudian yang kedua adalah mengumpulkan data dari variabel. Langkah kedua adalah mengumpulkan data dari variabel yang telah ditetapkan dalam model permintaan. Dengan demikian, kita perlu mengumpulkan data terkait dengan Q, X, P, X, I, N, dan S.
Sebelumnya, perlu ditentukan jenis data untuk kelima variabel tersebut, apakah akan berubah data cross-section atau data time series. Dan cross-section berarti data variabel-variabel tersebut dikumpulkan pada suatu saat tertentu untuk banyak konsumen di banyak tempat yang berbeda. Kemudian terdapat 4 pengukuran variabel. Yang pertama, ukuran nominal atau kategorial. Ukuran nominal atau kategorial merupakan cara mengukur suatu objek yang paling sederhana, yaitu dengan mengategorikan objek tersebut. Kemudian ukuran ordinal. Ukuran ordinal merupakan cara mengukur suatu objek dengan menetapkan angka yang mengandung tingkatan pada klasifikasi yang dibuat. Kemudian ada ukuran interval. Ukuran interval menunjukkan jarak antara satu pengukuran dengan pengukuran lainnya adalah sama. Kemudian yang terakhir ada ukuran rasio. Ukuran rasio merupakan ukuran tertinggi. Ilustrasi klasik untuk menunjukkan ukuran rasio adalah pengukuran jarak atau panjang dengan penggaris. Selanjutnya, kesulitan di dalam menentukan ukuran suatu variabel dapat diatasi dengan menggunakan pendekatan data proxy data. Misalkan, data pendapatan konsumen yang akan diukur dengan ukuran rasio tidak dapat diperoleh karena konsumen enggan untuk memberikan informasi dengan beberapa juta rupiah besarnya pendapatan per bulan mereka. Sebuah pendekatan atau proxy dapat dilakukan dengan cara menanyakan lokasi rumah tinggal konsumen, di mana lokasi tersebut dapat memberikan gambaran kondisi sosial ekonomi konsumen yang sebenarnya juga akan diketahui dari data pendapatan. Pendapatan lain adalah menanyakan jumlah kendaraan bermotor, mobil dan sepeda motor yang dimiliki konsumen. Semakin banyak jumlah mobil yang dimiliki menunjukkan kondisi sosial ekonomi yang lebih baik. Selanjutnya masuk ke analisis regresi sederhana, di mana analisis regresi sederhana ini merupakan metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Di sini hubungan antara variabel bersifat linear, di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan variabel Y secara tetap. Lalu ada metode ordinary least square yang dapat diartikan sebagai metode jumlah kuadrat terkecil. Metode ini bertujuan untuk menentukan kemiringan atau slope dan intercept yang meminimumkan jumlah simpangan kuadrat atau sum of the square error. Model dan rumusnya tertera di PPT. Next, ada prosedur estimasi serta contoh estimasinya, di mana dari data yang ada di tabel ini nanti dihitung lalu didapat hasil akhirnya adalah Y1 sama dengan 7,60 ditambah 3,53 dikali X1. Next ada uji signifikansi. Jadi uji signifikansi ini dimaksudkan untuk mengukur keberartian hasil secara statistik dari perkiraan parameter atau mengukur derajat keyakinan dari setiap perkiraan parameter. Lalu yang pertama di sini ada standard error of the slope estimate, di mana masih dari tabel yang sama akan didapat standard error of the slope estimate-nya nanti adalah 0,52. Next, yang kedua ada base statistik dari data tadi. Dengan rumus yang tertera akan didapat T statistiknya adalah 6,97 dengan derajat bebas sama dengan 8, lalu critical value di level 5% adalah 2,306. Lalu yang C ada yang ketiga, yang C ada decomposition of sum of square, atau bisa diterjemahkan sebagai total variasi sama dengan variasi terjelaskan ditambah variasi tak terjelaskan. Next yang D, yang keempat ada koefisien determinasi. Rumusnya tertera. Lalu kalau kita hitung dengan data yang tadi bisa didapat koefisien determinasinya adalah 0,85. Lalu yang terakhir ada koefisien korelasi.
Untuk hasil koefisien korelasinya adalah 0,92. Next ada analisis regresi berganda. Jadi analisis regresi berganda ini digunakan untuk mengukur separuh antara lebih dari satu variabel prediktor atau variabel bebas terhadap variabel terikat. Modelnya bisa dilihat tertera di PPT. Lalu untuk yang A, yang pertama ada koefisien determinasi dan R2 yang disesuaikan. Koefisien determinasi mengukur proporsi dari variasi total variabel terikat yang dijelaskan oleh variasi variabel bebas atau variabel penjelas dalam regresi. Lalu rumusnya untuk koefisien determinasi dan R2 yang disesuaikan tertera di PPT di bagian sebelah kiri bawah. Selanjutnya ada analisis varians atau ANOVA yang merupakan uji hipotesis yang lebih sering dipakai maupun pendugaan atau estimation khususnya di bidang genetika terapan. Rumusnya bisa dilihat tertera di situ. Kemudian ada menguji hasil regresi. Menguji hasil regresi ini adalah tahapan terakhir dalam melakukan perkiraan permintaan dengan analisis regresi. Dalam langkah terakhir ini, pengujian dilakukan terhadap 4 hal, yaitu yang pertama, ada uji tanda dari koefisien-koefisien dalam persamaan regresi. Uji tanda ini menyangkut tanda positif atau negatif dari nilai koefisien dan mengujinya apakah sesuai dengan dasar teori yang ada. Sebagai contoh, koefisien regresi variabel yaitu harga komoditi disebutkan dengan Px atau koefisien A dalam persamaan regresi di atas bertanda positif, yaitu sebesar lebih dari 0,4. Hal ini berarti apabila harga komoditi X naik, maka kuantitas yang diminta atas komoditi X Qx juga akan naik. Demikian juga bila Px turun, maka Qx juga akan turun. Kemudian yang kedua, ada uji signifikasi. Uji ini dimaksudkan untuk mengukur keberartian hasil secara statistik dari perkiraan parameter atau mengukur derajat keyakinan dari setiap perkiraan parameter. Untuk maksud tersebut digunakan dengan contoh uji T. Nah, uji T ini digunakan untuk menguji apakah ada hubungan linier antara variabel dependen dan variabel independen. Kemudian yang keempat, ada uji penyimpangan regresi. Uji yang juga harus dilaksanakan adalah untuk meyakinkan bahwa persamaan regresi bebas dari masalah-masalah yang terkait dengan multikolinearitas atau data cross-section dan heteroskedastisitas dan autokolerasi yaitu data time series dan harus memenuhi syarat data terdistribusi secara normal. Apabila salah satu masalah tersebut terdeteksi, maka harus segera dikoreksi untuk menghilangkannya supaya hasil regresi bisa bermanfaat dengan baik. Kemudian perkiraan permintaan dalam pembuatan keputusan manajerial. Dalam bagian ini akan disampaikan sebuah ilustrasi untuk menunjukkan bagaimana perkiraan permintaan ini digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial dalam sebuah perusahaan. Manajer tersebut mempunyai dugaan bahwa semakin banyak iklan dilakukan, makin banyak pula kuantitas yang diminta. Dari sini jelas bahwa masalah ini terkait dengan perkiraan permintaan dengan iklan sebagai faktor yang mempengaruhi kuantitas yang diminta. Untuk mengetahui hal ini, manajer tersebut memutuskan untuk menggunakan analisis regresi yang dimana lebih sesuai mengingat perusahaan sudah mempunyai data kuantitas yang diminta dari data penjualan dan iklan, sehingga tidak perlu melakukan riset pasar. Sesuai dengan pendekatan analisis regresi, langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan model permintaan. Dalam kasus ini, model akan terdiri dari dua variabel, yaitu kuantitas yang diminta atau variabel dependen yaitu Y, dan iklan yaitu sebagai variabel independen X. Dan dengan demikian, model permintaan untuk produk perusahaan tersebut dapat dituliskan sebagai Y atau Fx. Kemudian yang kedua, mengumpulkan data variabel. Data kuantitas yang diminta atas produk Y akan diambil dari data penjualan produk, sedangkan data iklan akan diperoleh dari frekuensi yang tayang dalam sebuah iklan dan sebulan. Data kedua variabel ini diambil selama 10 bulan sejak peluncuran produk pertama kali, yaitu bulan Januari tahun 2015 dan akhir Oktober 2015. Dengan demikian, data berubah time series.
Nah, data yang dikumpulkan disajikan dalam tabel berikut. Dalam tabel tersebut ada tahun, yaitu tahun pertama sampai ke 10, dan frekuensi yang tayang dalam iklannya berapa kali sebulan. Kemudian ada penjualan dalam jutaan dan rupiah atau per bulannya. Setelah menentukan model permintaan dan mengumpulkan data variabel, yang selanjutnya dilakukan adalah menentukan bentuk persamaan. Plot data yang diperoleh perlu dilakukan dalam diagram pencar atau scatter diagram untuk mengetahui bentuk persamaan dari model permintaan perusahaan, apakah linier atau tidak linier, sehingga diperoleh persamaan Y sama dengan A plus BX. Selanjutnya adalah menghitung persamaan regresi. Perhitungan persamaan regresi dilakukan dengan metode kuadrat terkecil atau method of least squares, di mana estimator kuadrat terkecil atau least squares estimator A dan B dihitung dengan rumus berikut. Yang terakhir adalah menguji hasil regresi. Suatu perkiraan permintaan akan benar jika persamaan regresi yang dihasilkan juga benar. Menguji hasil regresi perlu dilakukan untuk menjamin hal tersebut. Untuk mengevaluasi hasil regresi yang perlu dilakukan adalah: pertama, uji tanda koefisien bertanda positif, yang berarti ada hubungan antara X dan Y. Artinya, bila X ditambah, maka Y juga akan bertambah. Begitu juga sebaliknya. Uji kedua adalah uji signifikansi dengan uji T. Uji ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis bahwa B adalah signifikan secara statistik, yaitu bahwa iklan mempengaruhi penjualan secara positif. Yang ketiga adalah uji kecocokan model atau goodness of fit R kuadrat atau adjusted R kuadrat. R kuadrat mengukur berapa besar variasi Y yang dapat dijelaskan oleh variasi dari X, atau mengukur proporsi perubahan total variabel terikat Y yang dijelaskan oleh variasi variabel bebas X. Yang terakhir, koefisien korelasi R. Koefisien korelasi mengukur arah dan kekuatan hubungan atau kovarian tanpa implikasi ketergantungan atau hubungan sebab akibat antara dua variabel. Arah hubungan ditentukan dari tanda R lebih dari 0 hubungan positif dan R kurang dari 0 atau hubungan negatif. Biasanya R akan selalu berada di antara R kurang dari 1 dan lebih dari negatif 1. Sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Perkiraan permintaan adalah menentukan bagaimana faktor-faktor mempengaruhi permintaan yang dimaksudkan untuk mengurangi ketidakpastian di masa datang yang dihadapi dalam pengambilan keputusan. Pendekatan untuk perkiraan permintaan dikelompokkan menjadi pendekatan riset pasar dan pendekatan analisis regresi. Cara untuk melakukan riset pasar terdiri dari survei konsumen, eksperimen pasar, dan klinik konsumen. Analisis regresi dinilai lebih bermanfaat untuk perkiraan permintaan karena bersifat lebih objektif, mampu memberi informasi yang lebih lengkap dan lebih murah dibandingkan dengan riset pasar. Sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai estimasi permintaan. Apabila ada pertanyaan, bisa disampaikan. Terima kasih.